Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3221. Selama perjalanan ke barat ini, apa yang terjadi benar-benar melebihi ekspektasi Li Dong. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa sesuatu yang seharusnya tidak terjadi padanya mengikuti Sangguan Waner. Sejak kembali, Li Dong selalu menjaga jarak dari Sangguan Waner, dan tidak pernah memberikan harapan apapun padanya. Karena di dalam hatinya, Lin Yurou adalah satu-satunya, dan dia tidak ingin melakukan apapun untuk mengasihani Lin Yurou. Tapi untungnya, di pulau terpencil, untuk menyelamatkan nyawa Sangguan Waner, dia melakukan hal yang paling intim dengan Sangguan Waner. Li Dong bukanlah bajingan, sebaliknya, dia memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dan pria yang sangat bertanggung jawab. Dia sempurna dalam hal hubungan. Tapi sekarang hal seperti ini terjadi, bahkan Li Dong sangat bermasalah. Di masa lalu, dia bisa memperlakukan Sangguan Waner dengan acuh tak acuh dan tidak memiliki harapan apapun darinya, tetapi sekarang tidak mungkin lagi. Sangguan Waner tidak ada hubungannya dengan namanya, tetapi sebenarnya telah menjadi wanitanya. Dia bisa tidak lagi mengabaikannya seperti sebelumnya. Perlakukan dia dengan dingin. Li Dong tidak bisa menyayangi Lin Yurou saat memiliki wanita lain, Sangguan Waner, jadi hati nuraninya tidak tahan, dan dia merasa kasihan pada Lin Yurou. Oleh karena itu, masalah ini harus diselesaikan. Dia ingin memberikan penjelasan kepada Sangguan Waner, dan dia juga ingin memberikan penjelasan kepada Lin Yurou. Tapi bagaimana mengatasinya, dia tidak bisa memikirkan cara apapun. Biarkan dia tinggal bersama Sangguan Waner, tinggalkan Lin Yurou, bahkan bunuh dia. Tapi bagaimana cara memberi kompensasi kepada Sangguan Waner? Li Dong tahu betul bahwa yang diinginkan Sangguan Waner adalah mendapatkan cintanya dan bersamanya. Jika keinginannya tidak terpenuhi, kompensasi apapun tidak berguna. Aduh, sakit kepala. Li Dong menggosok bagian tengah alisnya, berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Sangguan Waner. Tak lama kemudian, panggilan tersambung. Untuk sesaat, tak satu pun dari mereka berbicara, dan mereka bisa mendengar napas satu sama lain. Setelah beberapa saat, Sangguan Waner berkata dengan lembut, "Kakak Xiaodong, ada apa?" "Aku kembali ke China, kamu di mana?" Li Dong bertanya. Jika Sangguan Waner ada di ibu kota, Li Dong ingin berbicara baik dengannya. Dalam hal ini, meskipun dia menyelamatkan nyawa Sangguan Waner, dialah yang mengambil keuntungan. Dia juga ingin mendengar hasil apa yang diinginkan Sangguan Waner. Aku di sini di Laut Cina Timur." Sangguan Waner berbisik, "Aku telah bersama saudari Yurou selama beberapa hari terakhir." Mendengar ini, Li Dong tertegun. Sangguan Waner bukan di ibu kota, tapi di Laut Cina Timur. Selain itu, dia telah bersama Lin Yurou selama beberapa hari terakhir. Li Dong merasa sedikit gugup. Sangguan Waner bersama Lin Yurou beberapa hari ini, dia pasti sudah memberitahu Lin Yurou tentang itu, kan? "Apakah kamu memberitahunya?" Li Dong bertanya dengan lembut. "Kakak Xiaodong, kamu akan tahu kapan kamu kembali. Aku akan menutup telepon, dan hati-hati di jalan." Setelah Sangguan Waner selesai berbicara, dia menutup telepon. Li Dong memegang telepon dan mengerutkan kening. Sangguan Waner tidak menanggapinya secara langsung. Dari sudut pandang psikologis, dia mungkin benar-benar memberitahu Lin Yurou tentang masalah tersebut. Namun, Li Dong sedikit bingung, jika Lin Yurou benar-benar tahu tentang hubungan antara dia dan Sangguan Waner, kenapa dia tidak bereaksi sama sekali? Sebelum kembali ke China di dunia barat, Li Dong pernah memutar video dengan Lin Yurou. Saat itu Lin Yurou sama seperti biasanya, dan tidak ada yang salah dengan ekspresinya. "Lupakan saja, apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya."
Li Dong menarik napas dalam-dalam, memasukkan ponsel ke dalam sakunya, dan melangkah pergi. 1 jam kemudian, dia naik pesawat ke Bandara Internasional Provinsi Tianjin. Ketika Li Dong kembali, dia tidak memberitahu siapapun, termasuk Lin Yurou. Jadi tidak ada yang datang untuk mengambil pesawat. Li Dong tidak peduli. Setelah sampai di bandara, dia naik taksi dan langsung menuju ke Donghai. Bab 3222. Beberapa jam kemudian, Li Dong berdiri di gerbang komunitas. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan menuju area villa keluarga Lin. Segera, dia kembali ke keluarga Lin. Pintu rumah terbuka, dan hanya Rolls-Royce yang diparkir di sana. Jelas bahwa Lin Guodong pergi bekerja di grup Lin. Li Dong tidak langsung masuk ke dalam rumah, tetapi mendengarkan sebentar. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah mendengar bahwa hanya ada 2 wanita di villa itu, kecuali beberapa saudara lelaki yang melindungi keluarga Lin. Dan nafas seorang anak. Dari kedua wanita itu, satu adalah Lin Yurou, dan yang lainnya bukan Liu Jing, tetapi Sangguan Waner. Kedua wanita itu sedang berbicara di kamar tidur utama di lantai 2, sangat pelan sehingga orang-orang di luar tidak bisa mendengar mereka sama sekali, tetapi dengan pendengaran Li Dong, dia samar-samar bisa mendengarnya. Benar saja, Sangguan Waner benar-benar berada di Laut Cina Timur, dan tinggal bersama Lin Yurou akhir-akhir ini. Sudah waktunya untuk datang, bagaimanapun juga akan datang. Li Dong menghela nafas dan berjalan ke kamar. Aku kembali. Berjalan ke dalam rumah, Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Suaranya tidak keras, tetapi menyebar ke seluruh villa. Saat suara Li Dong jatuh, kedua wanita di lantai 2 segera berhenti berbicara, dan kemudian suara turun datang. Segera, 2 sosok muncul di tangga. Lin Yurou lah yang mengikuti Sangguan Waner. Mereka semua mengenakan pakaian rumah, terlihat santai dan malas, tetapi mereka hampir tidak bisa menyembunyikan sosok bangga mereka. Terutama Lin Yurou, setelah dia melahirkan seorang anak, sosoknya menjadi lebih gemuk dan lebih tinggi, bahkan Sangguan Waner tidak bisa menandinginya. Melihat Li Dong, mata kedua wanita itu bertepatan dengan keterkejutan. Terutama Lin Yurou, bersama dengan kegembiraan, ada juga air mata. Pria yang dia pikirkan siang dan malam akhirnya kembali dengan selamat. Suami. Lin Yurou berlari ke arah Li Dong dan membanting ke dalam pelukannya. Kamu akhirnya kembali, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Hati Li Dong penuh kelembutan, dia membelai rambut Lin Yurou. Ini adalah pelabuhan rumah. Bahkan pria tangguh seperti dia tidak bisa tidak merasakan kelembutan di hatinya saat ini, dipenuhi dengan kehangatan. Sangguan Waner memandang suami dan istri yang saling berpelukan, matanya penuh iri. Meskipun dia telah memenuhi keinginannya dan memberikan semua yang dia miliki untuk Li Dong, dia tidak akan pernah memiliki nama yang sah. Lin Yurou adalah istri Li Dong dalam nama, dan dia tidak akan pernah bisa menggantikan ini. Lin Yurou tidak lupa bahwa Sangguan Waner ada di sampingnya, dan dengan cepat meninggalkan pelukan Li Dong. Saudara Xiao Dong. Pada saat ini, Sangguan Waner turun dari tangga dan menyapa Li Dong sambil tersenyum. Di matanya, ketika dia melihat Li Dong sebelumnya, dia akan menahan cintanya, tapi sekarang, dia tidak bisa menyembunyikannya bagaimanapun caranya. Li Dong tidak berbicara, hanya mengangguk padanya. Kemudian, dia memandang Lin Yurou dengan cemas, tetapi untuk beberapa saat, dia tidak tahu bagaimana berbicara. Li Dong tidak yakin apakah Lin Yurou tahu apa yang terjadi antara dia dan Sangguan Waner. Jika dia tahu, Lin Yurou terlalu tenang. Jika dia tidak tahu, Li Dong tidak tahu bagaimana berbicara. Waner, duduk di sini sebentar, ada yang ingin kukatakan pada Yurou. Li Dong menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Sangguan Waner. Ini baik. Sangguan Waner melirik Lin Yurou dan berkata dengan lembut. Dan Li Dong meraih tangan Lin Yurou dan berjalan menuju lantai 2. Segera, pasangan itu datang ke kamar. Suamiku,
Ada apa? Tanya Lin Yurou. Yurou, banyak hal terjadi selama perjalanan ke barat ini. Ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu, kata Li Dong dengan suara berat. Lin Yurou terdiam saat mendengar ini. Waner dan aku. Dia hanya mengucapkan 4 kata, dan Lin Yurou menutup mulutnya dengan tangannya. Bab 3223. Suamiku, kamu tidak perlu mengatakannya. Aku tahu itu, aku tahu itu. Lin Yurou menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saudari Waner sudah menceritakan semuanya kepadaku. Aku tidak menyalahkanmu, sungguh aku tidak menyalahkanmu. Dia telah bersama Sangguan Waner beberapa hari terakhir ini, dan dia adalah wanita yang sensitif, jadi tentu saja dia dapat melihat keanehan Sangguan Waner. Dan di bawah interogasi, Sangguan Waner akan mengatakan semuanya padanya. Jadi Lin Yurou tahu bahwa Li Dong melakukan itu untuk menyelamatkan nyawa Sangguan Waner. Meskipun dia merasa sangat tidak nyaman, dia tidak menyalahkan Li Dong. Maaf. Li Dong tampak bersalah. Aku melakukan sesuatu yang aku minta maaf padamu, maafkan aku. Dia benar-benar berlutut ke arah Lin Yurou. Lin Yurou menatap Li Dong dengan linglung, air mata mengalir tak terkendali. Betapa angkuh dan arogan pria ini. Di hadapan hujan peluru, dia tidak takut sama sekali. Dia adalah dewa perang timur yang bermartabat, orang paling kuat di dunia. Di dunia, tidak ada yang bisa membuatnya membungkuk, tidak ada yang bisa membuatnya tunduk. Namun, sekarang dia melakukan sesuatu yang salah. Untuk menyelamatkan seorang wanita, dia harus melakukan sesuatu yang menyesali dirinya sendiri. Sekarang, dia berlutut di depan dirinya sendiri dan bertobat. Ini sangat menggerakkan Lin Yurou. Karena dia tahu betul bahwa Li Dong sangat mencintainya dan terlalu peduli dengan perasaannya. Kalau tidak, Dewa Perang Timur yang bermartabat, mengapa ini perlu? Suamiku, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah Dewa Perang Timur, bagaimana kamu bisa berlutut pada wanita sepertiku? Cepat bangun. Lin Yurou menangis dan bergegas membantu Li Dong. Aku melakukan sesuatu yang aku minta maaf untukmu. Li Dong berdiri, menatap Lin Yurou dengan rasa bersalah di wajahnya. Aku bukan suami yang baik. Tidak, tidak, tidak. Lin Yurou menangis dan memeluknya. Li Dong memeluknya erat-erat. Kamu adalah suami terbaik di dunia. Kamu adalah orang yang paling aku cintai. Kamu tidak pernah menyesal padaku. Aku tahu kamu tidak punya pilihan selain melakukan ini, aku bisa mengerti, suamiku, jangan seperti ini. Tatapan bersalah Li Dong membuat Lin Yurou merasa sangat tertekan. Bahkan, saat pertama kali mengetahui hal ini, dia merasa sangat tidak nyaman, bahkan marah. Meskipun dia telah mengisyaratkan bahwa Li Dong menerima Sangguan Waner sebelumnya, dia siap menjadi saudara perempuan terbaik bersama Sangguan Waner saat itu. Tetapi ketika hal ini benar-benar terjadi, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa mengendalikan suasana hatinya. Tapi setelah bergaul dengan Sangguan Waner selama 2 atau 3 hari, dia secara bertahap melihatnya, dan tidak lagi terjerat dalam masalah ini di dalam hatinya. Lin Yurou merasa kasihan pada Sangguan Waner. Dia berpikir bahwa wanita baik seperti Sangguan Waner seharusnya tidak menyia-nyiakan masa mudanya seperti ini. Karena dia sangat mencintai seorang pria, dia seharusnya bahagia. Oleh karena itu, Lin Yurou telah membuat persiapan. Setelah Li Dong kembali, dia berinisiatif untuk mengemukakan masalah ini, menyatakan bahwa dia akan menerima Sangguan Waner. Tapi dia tidak menyangka bahwa setelah Li Dongyi kembali, dia berlutut padanya dan mengakui kesalahannya. Ini membuat Lin Yurou menjadi ekstrim. Dia bisa merasakan bahwa Li Dong benar-benar bersalah. Dia merasa bersalah karena melakukan sesuatu yang dia sesali. Dia sangat bisa merasakan cinta Li Dong untuknya. Ini benar-benar menghilangkan ketidakpuasan terakhir di hati Lin Yurou. Aku melakukan kesalahan, tolong tegur aku beberapa kata, dan aku akan merasa lebih baik. Li Dong berkata dengan lembut. Aku tidak. Lin Yurou buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku hanya tidak mau,
aku tahu kamu melakukan sesuatu yang salah, itu bukan niatmu. Selain itu, jika kamu tidak melakukan itu, saudari Waner akan mati. Aku tidak ingin dia mati. Dia adalah orang yang sangat baik, dia seharusnya tidak terlalu menderita. Li Dong sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Lin Yurou. Lengannya. Wanita konyol ini, dia baik seperti biasanya. Bab 3224. Suamiku, jangan salahkan dirimu. Aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Sebenarnya, aku mengetahuinya dari saudari Waner 2 hari yang lalu. Lin Yurou bersandar ke Li Dong. Di dadanya, dia berkata dengan lembut, sebenarnya, aku terus menyebut Sister Waner di depanmu karena menurutku dia terlalu menyedihkan. Dia tumbuh bersamamu dan kamu adalah kekasih masa kecil, dan aku sangat mencintaimu dalam hatiku. Sebagai seorang wanita, tentu aku tidak ingin wanita lain datang. Jika kamu tidak memilikiku, mungkin wanita di sisimu bukanlah aku. Tetapi sebagai seorang teman, aku benar-benar tidak ingin melihatnya mati sendirian. Suamiku, aku sudah memikirkannya dengan hati-hati, atau kamu bisa menampung saudari Waner. Aku bersedia menjadi saudara perempuan yang baik bersamanya. Mendengar ini, Li Dong tiba-tiba tampak tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Yurou akan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Apakah Anda rela membagi suami Anda dengan wanita lain? Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia biasa? Namun, Li Dong tidak terlalu terkejut, karena Lin Yurou adalah wanita yang sangat baik. Dia selalu memikirkan orang lain, bahkan jika dia mengorbankan dirinya untuk itu. Tidak, Li Dong menolak tanpa ragu, ini terlalu tidak adil untukmu. Adalah impian setiap pria untuk menikmati berkah dari semua orang, tetapi Li Dong adalah pria yang berprinsip. Saya sangat mencintai Lin Yurou dan tidak menginginkan Lin Yurou menderita sedikit keluhan. Meskipun Lin Yurou bersedia berbagi dirinya dengan Sangguan Waner, dia pasti merasa tidak nyaman. Ya, Lin Yurou berkata dengan cepat. Suamiku, bisakah kamu mendengarkanku saja? Saudari Waner benar-benar menyedihkan. Jika kamu tidak menerimanya, dia akan sangat sedih. Kesakitan sepanjang hidupnya. Dalam, Li Dong terdiam. Tentu saja dia tahu bahwa jika dia dengan jelas menolak Sangguan Waner, dia pasti akan patah hati. Bahkan, sangat mungkin untuk melakukan hal-hal bodoh karena ini. Ini membuat Li Dong sangat terjerat, dan hal ini membuatnya sulit untuk memilih. Suamiku, itu tidak masalah bagiku, kamu tidak perlu terlalu memikirkanku. Lin Yurou tersenyum. Saudari Waner rukun denganku, kita bisa menjadi saudara perempuan terbaik dalam hidup kita. Dia wanita yang sangat baik. Aku benar-benar tidak ingin melihatnya hidup dalam kesakitan sepanjang hidupku. Terima saja dia, oke. Apakah kamu benar-benar bersedia berbagi cintaku dengan wanita lain? Li Dong adalah tidak berdaya. Ya, saya ingin berbicara dengan saudari Waner. Mata Lin Yurou penuh tekad. Li Dong tersenyum pahit, dia tidak menyangka itu akan menjadi solusi seperti itu pada akhirnya. Awalnya, Li Dong ingin mengakui masalah ini kepada Lin Yurou, meminta maaf padanya, dan kemudian berbicara baik-baik dengan Sangguan Waner. Bahkan jika Sangguan Waner membencinya pada akhirnya, Li Dong tidak peduli. Namun, sikap Lin Yurou sekarang mengubah keputusannya. Dia harus mengakui bahwa ini adalah solusi terbaik. Semua senang. Sama seperti ini, Li Dong merasa semakin bersalah terhadap Lin Yurou, merasa bahwa dia berhutang banyak padanya. Suamiku, haruskah aku memanggil saudari Waner? Lin Yurou bertanya ragu-ragu. Oke. Li Dong mengangguk. Karena diputuskan untuk menyelesaikannya seperti ini, wajar bagi mereka bertiga untuk berbicara dengan baik. Segera, Lin Yurou keluar dan turun ke bawah untuk meminta Sangguan Waner datang. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki datang, dan Lin Yurou masuk, memegang tangan Sangguan Waner. Saudara Xiao Dong. Pada saat ini, mata Sangguan Waner dipenuhi dengan cahaya, dan dia menatap Li Dong dengan saksama.
Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, menggigit bibir merahnya dengan ringan, dan bernapas sedikit dengan cepat, menunjukkan kegugupannya saat ini. Bab 3225. Pergilah, bicaralah dengannya dengan baik, kamu akan mendapatkan keinginanmu. Dengan air mata berlinang di matanya yang indah, Lin Yurou menepuk tangan ramping Sang Guan Wan dengan ringan, lalu berbalik dan berjalan dari tangga. Sang Guan Waner berjalan menuju Li Dong, menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani menatapnya. Pada saat ini, suasana hatinya sangat gugup. Karena selanjutnya, itu akan terkait dengan kebahagiaannya di sisa hidupnya. Secara alami yang terbaik bagi Li Dong untuk menerimanya, tetapi jika Li Dong tidak menerimanya dengan tulus, hidupnya akan dibayangi sepenuhnya. Dia datang ke Donghai untuk tinggal bersama Lin Yurou akhir-akhir ini, tapi dia tidak memberitahu Li Dong tentang hal ini. Itu karena Sang Guan Waner memiliki niat egois, karena dia tahu betul bahwa satu-satunya cara agar Li Dong menerimanya adalah Lin Yurou. Sang Guan Waner sadar diri, meskipun dia dan Li Dong tumbuh bersama, dia bukan tandingan Lin Yurou. Dia sangat menyadari pentingnya Lin Yurou dalam pikiran Li Dong. Jadi selama Lin Yurou ditangani, Li Dong memiliki peluang 80% untuk menerimanya. Sekarang, Lin Yurou setuju untuk menjadi saudara perempuan bersamanya, dan langkah selanjutnya adalah menghadapi Li Dong. Kakak Xiao Dong. Sang Guan Waner mendatangi Li Dong dan memanggil dengan lembut. Dia menjadi semakin gugup, mencubit kakinya, dan hatinya penuh keraguan. Sang Guan Waner benar-benar takut Li Dong masih menolak untuk menerimanya. Kalau begitu, apa yang harus dia lakukan? Li Dong menyaksikan punggung Lin Yurou menghilang di sudut tangga, matanya menarik kembali dan jatuh pada Sang Guan Waner, dan dia tidak bisa menahan nafas. Faktanya, dia sedikit kesal karena Sang Guan Waner telah memotongnya terlebih dahulu dan kemudian memainkannya, tetapi dia bisa memahami perasaannya dengan sangat baik. Tidak mungkin, gadis ini benar-benar mencintainya terlalu dalam. Li Dong tahu betul bahwa untuk bersamanya, Sang Guan Waner bisa melakukan apa saja. Dari sudut pandang Sang Guan Waner, tidak terlalu banyak baginya untuk melakukannya. Dalam mengejar pria yang Anda cintai, dapat dimengerti untuk menggunakan beberapa cara dengan tepat. Waner, apakah itu sepadan? Li Dong bertanya dengan lembut. Seorang wanita, dan kecantikan tiada taraf yang merupakan dewi bisnis Asia, bersedia melakukan ini untukmu. Li Dong berkata bahwa dia tidak tergerak, itu salah. Tapi dia masih berpikir bahwa Sang Guan Waner harus menemukan pria yang benar-benar mencintainya, daripada hanya mengikutinya tanpa nama. Ini benar-benar tidak adil bagi Sang Guan Waner. Itu sepadan, tentu saja itu sepadan. Sang Guan Waner mengangguk berat, dengan air mata berlinang, Saudara Xiao Dong, kamu adalah pria yang paling aku cintai. Jika aku tidak bisa bersamamu, apa gunanya? Hidupku, aku tidak peduli. Tidak peduli apa statusnya, bahkan jika itu menjadi kekasih atau gundikmu, aku rela. Aku hanya ingin bersamamu selama sisa hidupku. Dan aku akan sangat puas jika aku bisa tinggal di sisimu, tolong jangan mengusirku. Benarkah? Cinta Sang Guan Waner begitu berat hingga hati Li Dong menjadi berat. Kecantikannya sangat baik, jika dia mengecewakan Sang Guan Waner, maka dia benar-benar lebih buruk daripada binatang buas. Oke, kalau begitu kita akan bersama selama sisa hidup kita, dan kita tidak akan berpisah. Li Dong menghela nafas dan berkata dengan lembut, aku hanya merasa bersalah karena membiarkanmu mengikutiku tanpa nama. Tidak peduli. Sang Guan Waner menangis kegirangan dan langsung memeluk pinggang Li Dong. Kakak Xiao Dong, aku sangat senang akhirnya kamu menerimaku. Kepalanya menempel di dada Li Dong, dan pakaian Li Dong basah oleh air mata. Li Dong mengulurkan tangannya untuk memeluk Sang Guan Waner, menepuk punggungnya dengan ringan, dan mendesah pelan. Setelah waktu yang lama, Li Dong meraih tangan Sang Guan Waner ke bawah,
dan melihat Lin Yurou berdiri di tangga, menatap mereka sambil tersenyum. Setelah beberapa saat penyesuaian, mentalitas Lin Yurou telah benar-benar tenang. Melihat raut wajah Sangguan Waner, dia tahu bahwa Li Dong menerimanya. Lin Yurou menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Waner, selamat, Anda akhirnya mendapatkan keinginan yang telah lama Anda dambakan." Bab 3226. Sangguan Waner bersemangat dan terharu, dia berlari dan memeluk Lin Yurou. Kedua wanita itu menangis. Melihat pemandangan ini, Li Dong menghela nafas lagi, tidak tahu apakah ini bagus atau tidak. "Yurou, terima kasih telah memenuhiku, mau berbagi denganku cinta saudara Xiao Dong, terima kasih." Sangguan Waner mendorong Lin Yurou menjauh, dan tiba-tiba berlutut ke arah Lin Yurou. Bagi Sangguan Waner, ini adalah kebaikan yang luar biasa. Tidak ada hadiah yang lebih besar dari ini untuk memungkinkan dia bersama Li Dong. Di dalam hatinya, dia sangat berterima kasih kepada Lin Yurou. Untuk mendapatkan cinta Li Dong, untuk bersama Li Dong, bahkan jika dia harus memberikan segalanya, Sangguan Waner bersedia. Oleh karena itu, di depan Lin Yurou, dia tidak segan-segan merendahkan harga dirinya. "Kakak Waner, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun, kita akan menjadi saudara perempuan yang baik mulai sekarang, jangan ucapkan kata-kata ini." Lin Yurou buru-buru menarik Sangguan Waner. Kemudian, ketiganya duduk di sofa. "Suamiku, jangan beritahu orang tuaku tentang ini." Lin Yurou memandang Li Dong dan berkata dengan lembut, "Ketika saudari Waner sering datang ke rumah di masa depan dan akrab dengan orang tuaku, perlahan aku akan mencari peluang. Katakan pada mereka, tidak apa-apa." "Oke." Li Dong tentu saja tidak punya pendapat tentang ini. Bahkan, dia siap ditegur setelah Liu Jing dan istrinya mengetahuinya. Lagi pula, tidak ada orang tua yang senang melihat putri mereka menderita keluhan. Meskipun Liu Jing dan Lin Guodong sama-sama menyukai Li Dong, jika mereka memberitahu mereka tentang ini sekarang, mereka pasti akan dimarahi. Pada saat yang sama, diplomasi Huaxia mengadakan konferensi pers untuk menanggapi serangan teroris terhadap Dewa Perang China Li Dong di Swedia. Pihak diplomatik menjawab bahwa Dewa Perang telah kembali ke rumah dengan selamat, dan membuat tuduhan terhadap serangan teroris ini, dan juga mengumumkan berita berat. Berita ini tentu saja mengumumkan informasi dari para pejuang biokimia, tetapi tidak disebutkan negara mana yang berada di balik layar, namun tetap menimbulkan tsunami diskusi yang intens di seluruh dunia. Modifikasi genetik biokimia manusia, hal semacam ini selalu tidak manusiawi dan tidak diterima oleh dunia. Karena pejuang biokimia hanya ada di film, begitu itu terjadi dalam kenyataan, itu pasti akan merusak keseimbangan tertentu di dunia manusia dan menyebabkan perang yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan kehilangan nyawa karena perang. Netizen dari seluruh dunia telah meledak, dan semua orang menebak negara mana yang berada di balik eksperimen biokimia. Dan netizen di sini di China sangat galak. Saya pikir pasti imperialis AS yang bajingan, dan hanya mereka yang bisa melakukan hal tidak manusiawi seperti itu. Pasti mereka, para politisi di barat, semuanya anti manusia. Untungnya, kali ini Li Dong kembalilah dengan selamat, binatang buas itu menjijikkan. Sayang sekali rekan senegaranya yang pergi ke Swedia dengan Dewa Perang kehilangan nyawa mereka di sana. Hukuman. Adapun video yang diberikan Li Dong kepada Penatua, diplomat samping tidak melepaskannya. Lagi pula, video itu tentang wajah Kaisar AS, dan Huaxia dapat menggunakannya untuk manfaat yang lebih besar. Jika pihak lain tidak mau berkompromi, belum terlambat untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Saat ini, di barat, di ruang konferensi yang mewah, pertemuan proyeksi sedang berlangsung. Memimpin pertemuan ini adalah Bruce yang merupakan politisi kekaisaran AS tingkat tinggi. Semua orang di ruang konferensi tidak berbicara, tetapi diam-diam menonton video yang diputar di proyektor.
Isi video adalah Jenderal Deren yang sudah mati, berlutut di tanah, menceritakan detail program modifikasi genetik biokimia dengan ekspresi ketakutan. Rinciannya termasuk orang-orang di balik pengepungan Dewa Perang Timur, serta politisi Barat yang terlibat. Bab 3227. Segera, videonya selesai. Di ruang konferensi, wajah para politisi Barat ini sangat jelek. Mereka tahu betul bahwa begitu video ini dirilis secara global, itu akan memberikan pukulan besar bagi reputasi negara mereka. Pada saat itu, negara-negara di seluruh dunia akan mengutuk mereka, bahkan mereka tidak dapat menahan tekanan. Semua orang baru saja melihat bahwa pejabat Huaxia memiliki video ini di tangan mereka, yang sangat merugikan kami. Bruce melihat ke sekeliling penonton dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya memanggil semua orang untuk pertemuan ini hari ini, hanya untuk mendengar pendapat semua orang. Pemikiran, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Kurasa kita tidak perlu mempedulikannya sama sekali. Bahkan jika video ini tersebar, negara-negara lemah itu mengutuk kita, terus kenapa?" Seorang politikus mencibir, "Huaxia tidak mempublikasikan video ini, tetapi mengirimkannya kepada kami, jadi saya tidak perlu memberitahu Anda apa maksudnya. Mereka hanya ingin menggunakan video ini untuk mengancam kami dan mendapatkan keuntungan besar dari kami. Jadi saya pikir, jangan khawatir tentang masalah ini, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jika ada yang berani merobek wajah mereka dan menuduh kami, maka kami akan memukul mereka dengan baik." Di matanya, selain China dan Kerajaan SAR, negara-negara lain di dunia tidak perlu khawatir. Mereka adalah imperialis AS, tetapi mereka adalah hegemoni dunia, jika ada yang menolak menerimanya, dia akan dipukuli. Banyak orang mengangguk dan berbisik satu sama lain ketika mereka mendengar ini, berpikir bahwa itu benar. Sebagai hegemon global, tidak ada yang bisa mengancam mereka, jika tidak, di mana keagungannya? Tetapi seseorang segera menjawab, "Saya pikir tidak pantas untuk melakukan ini." Bruce segera menatapnya dan berkata, "Katakan padaku apa yang kamu pikirkan." Tidak ada keraguan bahwa video ini adalah waktu ketika Dewa Timur dari perang memaksa Dranlu sebelum menghancurkan laboratorium. Politisi itu berkata dengan suara yang dalam, "Itu berarti dia yang bertanggung jawab atas masalah ini. Jika kita benar-benar tidak peduli dengan masalah ini, kemungkinan besar dia akan membiarkan tetua Huaxia mengirim video ini ke kerajaan SAR. Di sana, tangan untuk memeras kami. Anda telah memikirkan konsekuensinya. Apakah Anda?" Mendengar ini, wajah semua orang membeku. Memang, jika kedua kekuatan besar ini bergandengan tangan, bahkan Kaisar Amerika yang melanggar hukum pun akan takut pada 3 poin. Apalagi, apa yang dikatakan politisi itu, ada kemungkinan 80% hal itu terjadi. Lagi pula, jika kerajaan SAR mendapatkan video ini, pasti akan memilih untuk bergabung dengan Huaxia pada saat itu. Begitu kedua belah pihak mengambil tindakan, mereka ingin membangun kembali laboratorium biokimia, dan kesulitannya akan sangat meningkat. Selama Huaxia bekerja sama dengan negara SAR dan mengirim agen untuk menyelinap masuk untuk melakukan kerusakan, itu akan cukup untuk menunda pembangunan kembali laboratorium biokimia mereka. Meski tidak akan ada perang antara 3 negara besar di sisi terang, perang dalam kegelapan tidak akan pernah berhenti. Perubahan ekspresi semua orang membuat politisi itu sangat puas, dan dia melanjutkan. "Jadi, untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk membangun kembali laboratorium biokimia, saya pikir kita dapat berkompromi dengan Huaxia terlebih dahulu dan menjanjikan mereka beberapa syarat. Tunggu kami. Setelah laboratorium biokimia dibangun kembali dan lebih banyak pejuang biokimia super seperti Aaron lahir, kita dapat sepenuhnya mengambil kembali manfaat yang dimakan oleh Tiongkok. Dengan kekuatan semacam itu sebagai fondasi, kita dapat melakukan lebih banyak operasi dan menjarah lebih banyak sumber daya di negara-negara kecil di seluruh dunia. Tuan-tuan, ada pepatah lama di China,
sedikit kesabaran dapat menyebabkan kekacauan besar. Bab 3228. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang mulai berbisik dua-tiga, dan kemudian mengangguk. Jelas semua orang setuju dengan kebenaran pernyataan ini. Setiap politisi yang hadir harus mempertimbangkan untuk diri mereka sendiri dan para dermawan di belakang mereka, dan mereka harus melindungi kepentingan mereka sendiri. Tidak ada keraguan bahwa saran politisi barusan adalah untuk kepentingan terbaik mereka dalam jangka panjang. Kompromi sementara, dengan imbalan waktu yang lebih lama, untuk mendirikan laboratorium biokimia baru, ketika lebih banyak pejuang biokimia super lahir, itu dapat membawa manfaat yang lebih besar. Dibandingkan dengan harga yang harus dibayar untuk kompromi sekarang, tidak ada yang layak disebut. Bagaimana pendapatmu tentang saran Ryan barusan? Dari sudut pandang pribadiku, aku setuju dengan itu. Bruce mengamati perubahan ekspresi semua orang dan berkata sambil tersenyum. Sejauh yang kami ketahui, apa yang paling kami kurang sudah waktunya. Bagaimana menurutmu? Saya setuju dengan saran Ryan, dan membuat kompromi sementara dengan Huaxia, sehingga video ini tidak dapat jatuh ke tangan kerajaan SAR. Saya juga setuju. Segera, saran ini disetujui oleh semua anggota. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Pada saat ini, di ruang terbuka di luar villa keluarga Lin, Li Dong dan King sedang berdiskusi. Pelatih hewan menonton bersama Chen Xiaodao, Daoskar, dan lainnya, banyak berbicara. Kekuatan Li saat ini benar-benar tak terduga. Xiaodao, kamu sudah setengah langkah luar biasa, dapatkah kamu merasakan kedalamannya? Pelatih hewan tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada sisi Chen Xiaodao. Kekuatannya hanya pada tingkat master besar, tetapi ketika Li Dong masih di alam yang luar biasa, dia masih bisa samar-samar merasakan kedalaman Li Dong, tapi sekarang, di matanya, Li Dong tak terduga seperti laut. Aku tidak bisa melakukannya. Chen Xiaodao menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Lihatlah persaingan di antara mereka berdua, Raja telah melakukan yang terbaik, tetapi kakak, dia bisa mengatasinya dengan mudah. Dalam kekuatan di antara mereka berdua sekarang sudah ini sangat besar, saya bahkan tidak bisa merasakan kedalaman raja. Apakah Anda pikir saya bisa merasakan kedalaman kakak laki-laki? Meskipun dia telah melangkah ke transendensi setengah langkah, tetapi jika dia ingin melangkah ke keadaan transendensi yang sebenarnya, itu pasti sangat sulit. Chen Xiaodao merasa bahwa jika dia ingin melangkah ke alam yang luar biasa, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Adapun yang transenden, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Luar biasa, bagaimana dia memecahkan hambatan itu. Pelatih hewan itu menghela nafas, raja juga jenius seni bela diri. Saya telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan saya tahu bahwa raja adalah seniman bela diri yang sangat murni, tetapi dia dan Li telah belajar dari satu sama lain. Berkali-kali, saya juga mendapatkan banyak wawasan seni bela diri dari Li, tetapi dia mengatakan sebelumnya bahwa jika Anda ingin menyentuh kemacetan di atas yang luar biasa, tidak ada harapan. Li Dong telah melakukan apa banyak orang tidak bisa melakukannya. Di luar yang transenden, alam ini belum muncul di dunia selama bertahun-tahun, hanya dalam legenda. Chen Xiaodao mengangguk. Dia melirik gadis laba-laba dan badut di sebelahnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Nona gadis laba-laba, saya mendengar dari kakak laki-laki saya bahwa sebulan yang lalu, Anda dan kakak laki-laki saya bertemu dengan seorang pahlawan super di prajurit Gen. Ya, wanita laba-laba mengangguk dengan wajah serius. Nama orang itu adalah Aaron. Dia dulu jenius pertama di wilayah militer AS, tapi dia dihapuskan oleh Li. Setelah itu, dia berpartisipasi dalam transformasi biokimia supergenetik dan mendapatkan kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah itu benar-benar menakutkan? Pelatih hewan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sangat kuat. Berbicara tentang ini, mata gadis laba-laba tidak bisa menahan kejutan. Raja,
dalam pikiranku, adalah pria paling kuat di dunia selain Li, tetapi aku melihat raja dibunuh oleh pria itu dengan tanganku. Monster itu terluka parah dengan satu pukulan. Setelah itu, dia dikalahkan oleh Li dan terluka parah, dan kemudian dia ditembak di kepala oleh badut, merobohkan setengah kepalanya, tetapi dia masih lolos. Mendengar ini, Chen Xiaodao mengikuti pelatih. Hewan dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Bab 3229. Mereka tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Li Dong. Dan pria bernama Aron itu berhasil melarikan diri dari tangan Li Dong, dan bahkan setengah dari tengkoraknya terlempar oleh tembakan, tetapi dia bahkan tidak mati. Vitalitas yang mengerikan apa ini? Itu tidak bisa lagi disebut manusia, itu hanyalah monster biokimia. Bahkan lebih menakutkan daripada monster biokimia di TV. Untuk sesaat, suasana hati semua orang agak berat. Lagi pula, pihak lain belum mati, dan pasti akan kembali di masa depan. Dengan musuh seperti itu, sangat menyeramkan untuk dipikirkan. Namun, mereka tidak terlalu khawatir karena Li Dong yang memimpin. Betapapun kuatnya Aron, dia tetap bukan lawan Li Dong, bahkan jika dia datang lagi, dia akan tetap terkena palu Li Dong. Singkatnya, langit runtuh, dan ada orang-orang tinggi di atasnya, dan bukan giliran mereka untuk mengkhawatirkannya. Tidak butuh waktu lama bagi Li Dong untuk berdiskusi dengan raja, dan raja berdiri di sana, merasakan pertempuran barusan. Dan Li Dong datang, duduk di samping Chen Xiaodao dan yang lainnya, mengambil sebotol air, membuka tutupnya dan menyesapnya. Saudaraku, dalam beberapa hari ini akan menjadi pernikahanku dengan Xiao Bai. Aku seorang yatim piatu, dan kamulah yang membawaku keluar. Dalam hatiku, kamu bukan hanya kakak laki-lakiku, tetapi juga ayahku. Chen Xiaodao de wajah berkata dengan tulus kepada Li Dong, jadi kali ini pernikahan saya dan Xiao Bai, saya ingin meminta Anda untuk menjadi saksi saya dan orang tua saya. Dia adalah seorang yatim piatu, jika tidak ada Li Dong, tidak hari ini. Sekarang mengantarkan hari terpenting dalam hidupnya, tentu saja, biarkan Li Dong menjadi saksi dan sesepuh yang mewakilinya. Haha, oke, kamu adalah saudara terbaikku. Kamu tidak perlu khawatir tentang pernikahanmu. Aku akan memberitahu kakak iparmu nanti, biarkan mereka mengatur jamuan pernikahan mobil pengantin. Li Dong mengangguk sambil tersenyum dan menepuknya. Dia menepuk bahu Chen Xiaodao, sekarang setelah kamu menikah, kamu tidak akan dapat melakukan hal-hal sesukamu. Kamu harus memikirkan keluargamu sepanjang waktu. Tahu, kata Chen Xiaodao sambil tersenyum. Sekarang dia lebih dewasa dari sebelumnya, dan mengerti tanggung jawab seorang pria. Scar, kamu jauh lebih tua dari Xiaodao, dan Xiaodao akan menikah sekarang, bagaimana denganmu? Li Dong memandang Scar dan bertanya, mengapa kamu tidak buru-buru mencarinya saat kamu belum tua? Tanda tanya, Scar berusia 30-an sekarang, yang merupakan waktu yang paling cocok untuk menikah. Jika beberapa tahun kemudian, setelah 40 tahun, itu akan terlambat. Untuk saudara-saudara tua yang mengikutinya, Li Dong sangat prihatin dengan peristiwa besar dalam hidup mereka. Hei, kakak, kamu pikir aku tidak ingin menemukannya, tetapi masalahnya adalah aku tidak dapat menemukan yang tepat. Scar merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, aku tidak bisa langsung ke jalan. Dan menarik seorang gadis untuk menikah denganku. Benar, lagi pula, Datu juga tidak menemukan pacar. Itu urusanku. Mari kita lihat takdir. Mendengar ini, Datu, yang diam di sebelahnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah tergagap. Kakak bekas luka, itu. Aku punya pacar. Desir. Mata semua orang tiba-tiba jatuh pada kepala besar, dan mereka terkejut. Li Dong juga kaget dan bertanya, Datu, apakah kamu sedang jatuh cinta? Tahukah kamu, di benak semua orang, Datu sangat tumpul, dan dia tidak bisa kentut dengan beberapa tongkat. Sekarang aku mendengarnya mengatakan itu.
Dia benar-benar jatuh cinta. Semua orang terkejut. Ya. Datu tersipu dan berkata dengan suara teredam. Namanya Xiao Hong, dia gadis yang baik, tetanggaku dulu, dan sekarang dia bekerja di grup Lin. Haha, oke. Li Dong tertawa, menepuk bahu kepala besar itu, kalau begitu kamu harus memperlakukannya dengan baik. Bab 3230. Scar sudah lama bersamanya, dan Li Dong sangat mengenal karakter orang ini. Saya hanya ingin bermain, saya tidak ingin mencari pacar untuk menahan diri. Tetapi masa muda dalam hidup hanya untuk beberapa tahun, dan setelah dihabiskan, tidak akan pernah kembali. Ketika Scar berusia 40 tahun dan kemudian pergi mencari pacar, dia akan menjadi paman sejati. Gadis yang baik tidak akan menyukai lelaki tua seperti itu. Jadi memaksanya untuk mencari pacar dan jatuh cinta sekarang, Li Dong hanya ingin dia tenang dan berhenti main-main. Ya, kakak, aku akan mencoba yang terbaik, kata Scar sambil tersenyum masam. Dia tidak menyangka Li Dong akan mendesaknya untuk menikah dengannya. Tapi dia tidak berani tidak setuju, karena bekas lukanya sangat jelas, jika dia tidak bisa melakukannya, Li Dong benar-benar akan memukulnya. Ini bukan mencoba, tapi harus dilakukan. Li Dong menatap. Ya, aku pasti akan melakukannya. Aku berjanji untuk menyelesaikan tugas itu, Scar buru-buru meyakinkan. Li Dong biarkan saja dia pergi. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Hari ini adalah hari besar bagi Chen Xiaodao dan Xiao Bai. Sebagai saksi dan kakak terbaik Chen Xiaodao, Li Dong tentu saja tidak bisa hidup tanpanya. Semua urusan pernikahan ditangani oleh Lin Yurou dan Sangguan Waner bersama-sama, dan diadakan di villa keluarga Lin. Pagi-pagi sekali, Chen Xiaodao, petugas mempelai pria, mengenakan setelan yang pas untuknya. Bekas luka, datu, dan pelatih hewan adalah pendamping pria. Adapun Li Dong, karena dia sudah menikah, pendamping pria secara alami merindukannya. Dia berinisiatif untuk menganggap sebagai pengemudi mobil pernikahan Chen Xiaodao. Mobil utama dari mobil pernikahan adalah Rolls-Royce Welcome, dan mobil di belakang adalah Bentley Mulsanne. Mobil pengantin seperti itu pasti akan menarik perhatian banyak orang saat dikendarai, sangat mewah. Perlu disebutkan bahwa King tahu bahwa hari ini adalah pernikahan Chen Xiaodao, dan dia juga membawa pengemudi mobil pengantin di belakang, yang mengejutkan Li Dongdu. Dalam kata-kata King, dia belum pernah menghadiri pernikahan orang lain sebelumnya, dan ingin ikut bersenang-senang. Li Dong tentu saja tidak keberatan dengan ini dan membiarkannya pergi. Setelah bersiap-siap, konvoi berangkat. Rumah Xiao Bai bukan di daerah perkotaan kota Donghai, melainkan di sebuah kota kecil di kota Donghai. Sejak Lins Group menjadi perusahaan grup terbesar di Donghai, sebagian besar keuntungan Lins Group telah digunakan untuk membangun lanskap kota Donghai. Oleh karena itu, jalan-jalan di Donghai, termasuk di beberapa kota kecil, diaspal dengan jalan beton, dan seluruh kota mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Kemanapun konvoi lewat, tak terhitung banyaknya orang yang memperhatikan dan berspekulasi. Segera, seseorang bertanya tentang berita bahwa hari ini adalah hari bahagia untuk saudara laki-laki terbaik Li Dong, Chen Xiaodao dan asisten manajer umum Lin Yurou, Xiao Bai, Lin Yurou. Mereka semua merasa lega dan mengirimkan berkah mereka. Setelah hampir 1 jam, konvoi melaju ke kota dan tiba di rumah Xiao Bai. Kondisi keluarga Xiao Bai sebelumnya tidak baik, tetapi sejak dia bergabung dengan grup Lin, kondisi ekonomi keluarga telah melangkah ke tingkat yang sejahtera. Setelah dia berkumpul dengan Chen Xiaodao, dengan bantuan Chen Xiaodao, bangunan di rumahnya direnovasi dan dibangun kembali. Itu adalah bungalow kecil berlantai 4 yang baru saja dibangun. Di pintu rumah dipasang gerbang pelangi. Saat ini semua tamu rumah Xiao Bai belum datang, dan beberapa pembantu sedang sibuk di sana. Saat konvoi melaju ke gerbang, semua orang berhenti, melihat ke konvoi, dan banyak bicara. Konvoi semacam ini jarang terjadi di seluruh Laut Cina Timur,
terutama beberapa wanita yang terlihat iri. Xiao Bai memiliki adik laki-laki. Ketika dia melihat konvoi mendekat, dia bergegas menghentikan mobil dan meminta amplop merah. Dia membuka pintu, dan Chen Xiaodao. Bab 3231. Orang tua Xiao Bai adalah petani yang jujur. Kedua tetua berusia awal 50-an. Hari ini, mereka berdua berganti pakaian bahagia dengan senyum di wajah mereka. Saat ini, mereka juga menyapa mereka dengan senyuman. Ayah, Bu. Chen Xiaodao menyapa lelaki tua kedua sambil tersenyum. Hei, pisaunya ada di sini. Ibu Xiao Bai berkata sambil tersenyum, masuk dan duduk, dan biarkan temanmu masuk dan minum. Saat ini, Li Dong dan yang lainnya telah memarkir mobil dan semua pergi. Masuk. Ayah, Bu, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini kakak tertua saya Li Dong. Chen Xiaodao memperkenalkan Li Dong kepada mereka. Orang tua Xiao Bai melirik Li Dong dan merasa bahwa pria ini sangat akrab, dan mereka mengingat di mana mereka bertemu beberapa saat. Orang pertama yang mengenali Li Dong adalah adik laki-laki Xiao Bai. Dia bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, "Kamu yang mulia Dewa Perang, kan?" Identitas Li Dong saat ini telah diumumkan ke dunia. Dia menjadi berita utama, dan tak terhitung jumlahnya orang mengingat wajahnya. Adik laki-laki Xiao Bai adalah seorang pemuda yang sering berselancar di internet, saat itu ia sengaja menuliskan penampilan Li Dong. Secara khusus, saudara perempuannya Xiao Bai bekerja di grup Lin, dan juga asisten Lin Yurou, dan Lin Yurou adalah istri Li Dong, Dewa Perang. Dengan hubungan ini, kesannya terhadap Li Dong semakin dalam, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Ini membuatnya sangat bersemangat, sangat bersemangat. Ini adalah Dewa Perang Timur, Santo Pelindung Tiongkok, dan keterampilan medisnya sangat cemerlang sehingga dia memenangkan hadiah Nobel kedokteran, dan merupakan idola di benak hampir semua anak muda. Halo. Li Dong tersenyum tipis dan berinisiatif untuk menjabat tangannya. Adik laki-laki Xiao Bai sangat bersemangat, dan meraih tangan orang tuanya dan memperkenalkan, "Ayah, Ibu, Dewa Perang, yang mulia Dewa Perang, dia adalah Li Dong, Dewa Perang Timur kita di Tiongkok." Mendengar ini, para tamu dalam berhenti percakapan dan pekerjaan di tangan semua melihat ke arah Li Dong. Meskipun sebagian besar orang adalah petani dan memiliki sedikit pengetahuan, semua orang yang hadir tahu apa yang diwakili oleh Dewa Perang Timur. Apakah tebakanku benar? Dewa Perang akan datang. Nyata atau tidak? Benar, lihat cepat, ini benar-benar dia, jauh lebih tampan daripada di TV. Dapat mengundang Dewa Perang. Apa yang aneh tentang ini? Xiao Bai bekerja sebagai asisten manajer umum Lin Yurou di grup Lin, dan suami Tuan Lin adalah Dewa Perang. Para tamu tampak bersemangat, tapi mereka tidak bisa menahannya. Berani datang dan menyapa. Bagaimanapun, nama seseorang, bayangan pohon, Li Dong masih sangat agung di mata publik. Namun hal ini tidak menghalangi kegembiraan batin setiap orang, dan banyak orang bahkan mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret. Li Dong melihat apa yang mereka lakukan, tetapi dia tidak menghentikannya. Bagaimanapun, identitasnya telah terungkap sekarang, jadi tidak apa-apa bahkan jika mereka memotretnya dan menaruhnya di internet. Ketiganya King, Spider-Girl, dan Clown tidak pernah berpartisipasi dalam adegan yang begitu hidup. Itu sangat tidak wajar, tetapi mereka menganggapnya menarik. Mereka juga difoto dengan ponsel oleh para tamu, tetapi mereka tidak menghentikannya. Perlu disebutkan bahwa sejak badut datang ke Donghai, dia tidak lagi berdandan agar terlihat seperti badut, menunjukkan wajah aslinya. Dia adalah pria barat yang lebih tampan. Mereka bertiga adalah orang asing, dan mereka memiliki temperamen yang luar biasa, yang telah menarik diskusi dan spekulasi banyak orang tentang asal-usul mereka. Pada saat ini, orang tua Xiao Bai akhirnya sadar, dan menyapa Li Dong dengan hati-hati, menyerahkan rokok dan menuangkan air. Li Dong dengan cepat mengatakan bahwa Anda dipersilakan. Paman dan Bibi, selamat,
Hari ini adalah hari besar bagi Xiao Bai dan Xiao Dao. Tahun depan, mereka akan memiliki cucu besar yang gemuk untuk lelaki tua kedua, kata Li Dong sambil tersenyum. Tuan Dewa Perang, saya ingin mengucapkan terima kasih atas pernikahan Xiao Bai dengan pria yang baik seperti Xiao Dao. Ayah Xiao Bai berkata dengan penuh semangat, jika bukan karena Anda, tidak akan ada grup Lin hari ini, dan Xiao Bai juga bergabung. Tim. Jika grup Lin tidak berfungsi, saya tidak akan bisa menjadi asisten Presiden Lin, apalagi mengenal Xiao Dao. Bab 3232. Seluruh orang Donghai tahu bahwa kebangkitan grup Lin didukung oleh Li Dong. Grup Lin kini telah menjadi kebanggaan semua orang di Donghai. Kebangkitan perusahaan ini telah mengubah setiap aspek Donghai. Di seluruh kota, transportasi menjadi lebih nyaman, lingkungan menjadi lebih indah, dan taraf hidup masyarakat telah meningkat pesat. Dan ini adalah perubahan yang dibawa oleh grup Lin, tepatnya, itu semua adalah perubahan yang dibawa oleh Li Dong. Oleh karena itu, masyarakat Donghai lebih bersyukur dan mencintai Li Dong. Paman, kamu sopan. Xiao Bai dan istriku adalah saudara perempuan yang baik, dan Xiao Dao adalah saudara laki-lakiku. Jika kamu mengatakan ini, kamu akan kehilangan kontak. Li Dong melambaikan tangannya. Semua orang saling bertukar sapa ketika ada keributan di luar. Kemudian, seorang pria dengan rambut berwarna kuning, mengenakan kalung emas besar, dan sekelompok gangster masuk dengan langkah yang tidak bisa dikenali. Bai San, lama tidak bertemu. Pria berambut kuning itu berjalan mendekat, melihat sekeliling, menatap ayah Xiao Bai, dan berkata dengan merendahkan. Para gangster lainnya juga memandang dengan bangga, menatap Li Dong dan yang lainnya dengan jijik. Serigala tua, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat orang-orang ini, ekspresi ayah Xiao Bai berubah. Tamu-tamu lain jelas mengenal orang-orang ini, dan wajah mereka berubah. Diskusi pun terjadi. Bukankah ini serigala tua? Dia ditangkap dan dipenjara 2 tahun lalu. Dia tidak menyangka akan keluar sekarang. Wanita yang paling dia sukai sebelumnya adalah Xiao Bai, dan dia mengejar Xiao Bai selama bertahun-tahun. Sekarang itu Xiao Bai akan menikah, dia harus menikah. Mereka di sini untuk membuat masalah. Ada masalah di sini. Tetapi beberapa tamu tidak berpikir demikian. Apa masalahnya? Hari ini berbeda dari masa lalu. Donghai sekarang bukan Donghai 2 tahun yang lalu. Jika dia berani membuat masalah di sini, dia tidak akan mampu membelinya. Perang di sini, dia jika kamu berani membuat masalah, kamu pasti akan mengakhiri anak sapi. Mendengar ini, semua orang merasa bahwa ini bukan masalah, dan mereka semua memandang bajingan ini dengan kasihan. Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu bahwa aku naksir putrimu? Lao Lang berkata dengan wajah muram, sudah kubilang sebelum aku masuk penjara, biarkan Xiao Bai menungguku keluar, lalu aku akan menikahinya dan pulang dengan bahagia. Siapa yang mengizinkannya menikah dengan orang lain? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana putriku bisa menikahimu? Ayah Xiao Bai berkata dengan marah. Dia sama sekali tidak menyukaimu. Memperingatkanmu, jangan membuat masalah di sini. Cepat, ayo pergi. Mata Lao Lang berubah tajam, dan dia berkata dengan dingin. Hari ini aku meninggalkan kata-kataku di sini. Xiao Bai tidak bisa menikahi siapapun, dia ditakdirkan menjadi wanitaku. Hari ini aku datang untuk merebutnya. Jika kamu menikah, aku akan segera membatalkan pernikahan ini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Li Dong hanya menatapnya dengan acuh tak acuh, tidak sedih. Juga tidak senang. Daoskar dan yang lainnya memiliki ekspresi main-main di wajah mereka, sementara ekspresi Chen Xiaodao menjadi suram. Hari ini adalah hari besarnya dan Xiao Bai, tetapi pria seperti itu datang ke sini dan terus mengatakan bahwa dia ingin menikah dengannya, itu seperti tamparan di wajahnya. Saudara Sanhe, apakah ini yang kamu lakukan di dunia bawah tanah Donghai?
Chen Xiaodao memandang Zhao Sanhe di sebelahnya, dan bertanya dengan ringan, kenapa ada orang seperti itu di Donghai? Yang berani melakukan hal seperti itu, Li Dong menyerahkan Laut Cina Timur dan bahkan seluruh dunia bawah tanah Provinsi Tianxing kepada Zhao Sanhe adalah membiarkan dia mengubah dunia bawah tanah Provinsi Tianxing menjadi tong besi, untuk mencegah bajingan seperti itu menggertak orang pada akhirnya. Hal semacam ini benar-benar terjadi pada saya. Chen Xiaodao sangat kesal, meskipun dia jauh lebih muda dari Zhao Sanhe, tetapi dalam hal status, bahkan 10 Zhao Sanhe tidak dapat dibandingkan dengannya. Mengingat wajah Zhao Sanhe, dia tidak segera menanganinya sendiri, dan dia sudah memberi banyak wajah pada Zhao Sanhe. Bab 3233. Zhao Sanhe dengan cepat menenangkan Chen Xiaodao. Saudaraku, jangan marah, kamu baru saja mendengarnya, orang ini baru saja keluar dari penjara, dia tidak tahu langit tinggi, jangan khawatir, saudara akan menangani masalah ini. Itu benar, itu tidak akan menunda hari bahagiamu. Dengan itu, dia melangkah maju dan meletakkan tangan kanannya di bahu serigala tua. Serigala tua, benar. Persetan, siapa kamu? Kamu berani menyentuhku, kamu ingin mati. Benarkan, serigala tua itu memelototi Zhao Sanhe dan meraung dengan suara rendah. Dia awalnya seorang hophead, dan apa yang dia lakukan pada hari kerja adalah berlari liar di pedesaan, dan dia memiliki postur tidak takut pada langit dan bumi. Di mata serigala tua, siapapun yang memiliki kepalan tangan lebih besar adalah arogan. Meskipun ada cukup banyak orang di pihak Li Dong, Lao Leng tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, dia juga seorang tokoh terkenal di kota praja terdekat. Bersikaplah sopan. Zhao Sanhe berkata dengan wajah kosong. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk keluar dengan orang-orangmu, dan berjanji untuk tidak pernah mengganggu keluarga Bai lagi, jika tidak, aku akan membuatmu menyesal. Ayo ke dunia ini. Rumput, kamu masih berani mengancamku. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu. Serigala tua itu marah dan menunjuk hidung Zhao Sanhe, sangat arogan. Klik. Namun, pada saat berikutnya, Zhao Sanhe mengulurkan tangan dan meraih jari-jarinya, mematahkannya dengan paksa. Jari serigala tua itu langsung patah. Ah! Serigala tua itu menjerit menyakitkan, sangat tajam, yang mengejutkan banyak orang. Sakit. Lepaskan, lepaskan. Raung serigala tua. Dia berjuang keras, dan sisi lain mencoba mematahkan tangan Zhao Sanhe, tetapi gagal. Zhao Sanhe adalah master seni bela diri sejati, dan Lao Leng hanyalah seorang gangster, dan kekuatan kedua belah pihak sangat berbeda. Sial, berani menyentuh kakak tertuaku, kamu mencari kematian. Para gangster yang dibawa oleh serigala tua itu marah dan ingin mengambil tindakan. Tapi Zhao Sanhe tidak perlu melakukannya. Saudara-saudara di bawah tangannya segera melangkah maju dan dengan mudah mengendalikan mereka. Bagaimanapun, saudara-saudara ini di bawah komandonya semuanya telah dilatih, dan paling buruk memiliki kekuatan master kelas 3, sangat mudah untuk bertarung melawan 10. Ayo, mari kita bicara tentang beberapa sen. Zhao Sanhe tidak melepaskan tangan serigala tua itu, dan langsung menariknya ke sebuah bukit kecil di kejauhan. Saudara-saudara di bawah juga membawa para gangster. Hari ini adalah hari besar bagi Chen Xiaodao dan Xiao Bai, dan mereka tidak dapat melakukannya di sini, jika tidak, Lao Leng dan para gangster itu akan dipukuli sampai menangis. Tidak lama kemudian, ada jeritan melengking dari lereng bukit, serta Lao Leng dan yang lainnya memohon belas kasihan. Oke, tidak apa-apa, dia tidak akan mendapat masalah lagi di masa depan, jangan khawatir. Li Dong melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum. Semua orang tersenyum ramah, dan tidak berpikir ada yang salah dengan penanganan Zhao Sanhe dalam hal ini. Jika itu orang lain, semua orang pasti akan sedikit khawatir. Lagi pula, serigala tua itu hophead, dan semua orang tahu bahwa dia adalah bajingan yang keras kepala.
Para tamu yang hadir pada hari kerja kurang lebih diganggu olehnya. Tapi Li Dong yang mengatakan ini, dan semua orang berpikir itu normal. Tidak peduli seberapa kuat orang seperti Lao Lang, bagaimana dia bisa lebih kuat dari God of War. Terlebih lagi, Zhao Sanhe lah yang baru saja membawa serigala tua itu pergi. Bagi orang-orang Donghai, pendahulu grup Lin adalah grup Zhao. Semua orang tahu ini, jadi mereka juga tahu apa arti nama Zhao Sanhe. Itu adalah Raja Dunia Bawah Tanah Laut Cina Timur, dan yang lebih penting, Raja Dunia Bawah Tanah Provinsi Tianxing, hanya serigala tua, dia kentut. Oleh karena itu, Li Dong meminta Zhao Sanhe untuk berurusan dengan para gangster seperti Lao Lang dan yang lainnya. Tidak hanya semua orang tidak membencinya, tetapi mereka berterima kasih kepada Li Dong dari lubuk hati mereka. Ini berarti serigala tua tidak akan pernah menggertak penduduk desa lagi di masa depan. Jika tumor sosial serigala tua dan yang lainnya dihilangkan, semua orang hanya akan menyukainya. Bab 3234. Terima kasih, God of War, jika bukan karena Anda, saya tidak tahu bagaimana ini akan berakhir hari ini. Ayah Xiao Bai dengan cepat meminta maaf, dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Seseorang seperti Lao Lang seharusnya datang ke sini sejak lama. Singkirkan dia, sekarang tidak apa-apa, dengan God of War, kamu akan mengambil tindakan, dan orang-orang tidak perlu diintimidasi olehnya lagi. Sama-sama, Paman, ini yang harus aku lakukan, dan jangan panggil aku Dewa Perang, panggil aku Li Dong, atau Xiao Li baik-baik saja. Li Dong tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak lama kemudian, orang-orang dari kantor polisi Donghai langsung datang dan membawa pergi Lao Lang dan yang lainnya. Dengan Zhao Sanhe menyapa, diperkirakan akan sulit bagi mereka untuk keluar dari penjara lagi di masa hidup ini. Oke, kalau begitu, haruskah aku memanggilmu Xiao Dongxing? Kata ayah Xiao Bai. Oke, begitulah para tetua di keluargaku memanggilku, kata Li Dong sambil tersenyum. Setelah berbicara, Li Dong melihat jamuan dan menemukan bahwa hanya ada beberapa meja, dan jumlah tamu sangat sedikit. Paman, hari ini adalah hari pernikahan Xiao Bai dan Xiao Dao, mengapa hanya sedikit orang yang hadir? Li Dong mau tidak mau bertanya. Saya sudah mengundang semua kerabat dan teman saya. Ayah Xiao Bai berkata tanpa daya. Tapi kerabat dan teman keluarga kita, itu saja. Semua anak muda di desa sudah pergi bekerja, dan anak-anak semuanya pergi ke semua orang yang bisa datang telah datang. Yah. Bisakah aku mengundang beberapa orang untuk ikut bersenang-senang? Li Dong berkata sambil tersenyum. Tidak seperti dia, Chen Xiaodao tidak memiliki status resmi. Pada saat itu, Li Dong tidak dapat mengundang terlalu banyak orang luar ketika dia menikah, karena dia adalah Dewa Perang Timur, dan setiap gerakannya akan diperbesar tanpa batas. Adapun pernikahan Chen Xiaodao, dia bisa mengadakan pesta pernikahan berskala besar. Misalnya keluarga Lin telah mempersiapkan diri dengan baik dan mengundang banyak tamu. Ya, tentu saja. Ayah Xiao Bai mengangguk dengan cepat, tapi dalam hal ini, aku harus memberitahu Master Koki untuk mengizinkannya menambahkan hidangan. Oke, lalu tambahkan 20 meja lagi, dan jumlah orang yang akan datang. Ini akan sedikit lebih, kata Li Dong sambil tersenyum. Lalu dia mengedipkan mata pada Chen Xiaodao. Chen Xiaodao segera mengerti dan pergi ke Koki untuk berdiskusi. Menambahkan 20 orang ke meja adalah uang yang banyak, tentu saja Chen Xiaodao tidak bisa membiarkan keluarga Xiao Bai keluar dengan uang itu. Setelah berdiskusi dengan ayah Xiao Bai, Li Dong menyingkir, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Panggilan pertama dilakukan ke kepala kota Laut Cina Timur. Ekonomi Donghai telah tumbuh lebih dari 10 kali lipat sejak berdirinya grup Lin, dan semua ini dibawa oleh Li Dong. Pemimpin besar Donghai sangat menghormati Li Dong. Ketika panggilan tersambung, Li Dong berkata sambil tersenyum, "Pemimpin Luo, maaf mengganggu Anda." "Jangan diberitahu begitu, Tuan Ares, saya tidak sibuk hari ini."
Bukankah ini saudaramu Chen Xiaodao akan menikah? Kami di sini sekarang. Keluarga Lin sedang menunggu jamuan pernikahan dimulai. Pemimpin Donghai berkata sambil tersenyum. Orang biasa menikah, kalaupun diundang, dia tidak akan pergi, karena dia sangat sibuk dengan pekerjaan di hari kerja. Namun saat Li Dong menikah terakhir kali, dia berinisiatif mematikan kerja seharian hanya untuk menghadiri pernikahan Li Dong. Kali ini Chen Xiaodao menikah, meskipun Chen Xiaodao bukan sosok resmi, dia adalah saudara terbaik Li Dong. Sebagai pemimpin besar Donghai, dia harus memberikan wajah ini. Lagi pula, selain Li Dong, Chen Xiaodao adalah master dari Xiaodaomen Utara yang terkenal, pembangkit tenaga listrik setengah langkah yang luar biasa. Haha, terlalu sedikit orang yang menghadiri pernikahan istri Xiaodao di sini, dan itu tidak cukup meriah. Aku ingin kamu datang ke sini untuk minum dulu, bagaimana? Kata Li Dong langsung. Oke, aku akan segera pergi. Pemimpin Laut Cina Timur setuju tanpa omong kosong. Li Dong telah mengambil inisiatif untuk memanggilnya untuk menemukannya, dan dia harus memberinya wajah ini. Terima kasih. Li Dong tidak berbicara omong kosong, dan langsung menutup telepon. Bab 3235. Panggilan kedua adalah ke Lin Yurou. Suamiku, mengapa kamu punya waktu untuk meneleponku? Kamu berada di sisi Xiaobai. Suara Lin Yurou terdengar. Ya, saya sudah tiba di sini, tetapi ada terlalu sedikit tamu di rumah Xiaobai, dan itu tidak cukup hidup. Li Dong berkata. Jadi saya ingin Anda memanggil beberapa mitra grup Lin dan meminta mereka untuk datang ke sini. Ayo pergi ke pernikahan, lalu kembali ke kami untuk yang kedua. Grup Lin sekarang menjadi perusahaan grup tingkat atas di China, dan mitra yang dapat bekerja sama dengan grup Lin semuanya adalah eksistensi terkenal. Biarkan mereka. Ayo, sisi keluarga Xiaobai ini juga bisa membuat reputasi keluarga Xiaobai dimulai. Alasan mengapa Li Dong melakukan ini adalah agar orang-orang di kota terdekat tahu bahwa keluarga Bai bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Jika Anda berani memprovokasi seseorang dari keluarga Bai, Anda harus membayar harganya. Oke, hal-hal kecil, aku akan keluar dan memberitahu mereka, kata Lin Yurou sambil tersenyum. Setelah itu, Li Dong menelepon saudari King, manajer umum Huayi Entertainment. Perusahaan hiburan Huayi sekarang menjadi milik grup Lin, dan saudari King adalah manajer Shen Yun. Sekarang perusahaan hiburan Huayi telah menjadi perusahaan hiburan kelas 1 di Tiongkok. Halo, saudara. Saudari King menjawab telepon, dan sebuah suara sopan datang. Apakah Shen Yun ada di perusahaan? Li Dong bertanya langsung. Ya, saya baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Saudari King berkata dengan cepat, Saudara Dong, apakah Anda mencarinya? Begitukah? Li Dong langsung berkata, seorang teman saya akan menikah hari ini, Anda meminta Shen Yun untuk menikahinya. Beberapa artis perusahaan sudah siap, dan sekarang datang ke Laut China Timur untuk menampilkan beberapa pertunjukan. Oke, aku akan mengaturnya sekarang. Sister King segera setuju. Dia dan Shen Yun dapat memiliki hari ini karena Li Dong. Li Dong adalah dermawan besar mereka, tentu saja dia tidak berani menolak permintaan kecil Li Dong. Segera, Sister King secara pribadi memimpin tim, dipimpin oleh Shen Yun, menaiki jet pribadi perusahaan dengan lebih dari selusin artis terkenal perusahaan, dan langsung menuju ke Laut China Timur. Kemudian, Li Dong meminta Zhao Sanhe untuk membawa saudara-saudaranya membangun panggung sementara, dan menyewa peralatan audio dan lain-lain. Ketika Shen Yun dan yang lainnya datang, pasti ada tempat pertunjukan dan peralatan. Waktu berlalu. Sekitar setengah jam kemudian, orang-orang yang dipanggil oleh Li Dong tiba satu demi satu. Sebuah mobil dari pemerintah kota Donghai melaju, nomor plat B00001, dan itu adalah mobil pemimpin Donghai. Melihat mobil ini, para tamu tertegun sejenak, dan seseorang mengenalinya, dan berseru, bukankah ini mobil pemimpin Donghai?
Setelah itu, mobil berhenti, dan beberapa orang turun dari mobil. Mobil para pemimpin Laut Cina Timur, serta yang kedua di komando, yang ketiga di komando dan lainnya. Para tamu sedikit bingung, dan melihat orang-orang besar yang datang dengan ekspresi kaget. Pada hari kerja, orang biasa seperti mereka tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan tokoh-tokoh setingkat pemimpin Laut Cina Timur. Anda hanya dapat melihatnya di TV, tetapi sekarang, foto-foto besar ini muncul begitu saja di depan Anda. Hanya karena panggilan telepon dari Li Dong. Ayah Xiao Bai adalah yang pertama bereaksi dan naik untuk menyambutnya, Big. Pemimpin besar, pemimpin kedua, pemimpin ketiga, kamu. Haha, kamu adalah ayah dari pengantin wanita, Lao Bai, kan? Ayah Bai berjabat tangan. Hari ini adalah pernikahan putrimu Xiao Bai dan Chen Xiaodao. Kami datang ke sini tanpa diundang, meminta segelas anggur. Saat dia berbicara, dia mengedipkan mata, dan sekretaris di belakang buru-buru mengirimkan hadiah dadakan. Ayah Xiao Bai mengambil hadiah itu dan berkata dengan tergesa-gesa, "Itu kehormatan kami, pemimpin besar, pemimpin kedua, pemimpin ketiga, cepatlah, tolong." Bab 3236. Di benak para pemimpin besar, Ayah Xiao Bai, orang biasa tingkat rendah, tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka pada hari kerja. Tapi kali ini, mereka tidak berani mengudara. Di depan Dewa Perang Timur, apalagi pemimpin tingkat kota, bahkan pemimpin provinsi Tianxing tidak akan berani mengudara di depan Li Dong. Segera, di bawah keramahan Ayah Xiao Bai, pemimpin besar masuk dan duduk. Ayah Xiao Bai dengan cepat membawa teh, biji melon, dan makanan ringan lainnya. Melihat bahwa para pemimpin Donghai begitu mudah didekati, banyak tamu datang untuk berteman satu demi satu. Para pemimpin besar juga mengobrol dengan semua orang sambil tersenyum, dan suasananya harmonis. Tidak lama setelah para pemimpin duduk, beberapa mobil mewah melaju dan berhenti di gerbang rumah Bai. Kemudian keluar dari mobil beberapa sosok berpakaian cantik, pria dan wanita, semuanya memiliki temperamen yang luar biasa. Mereka semua adalah bos besar yang bekerja sama dengan grup Lin. Setelah panggilan telepon Li Dong barusan, semua bos besar ini datang. "Hei, bukankah ini pemimpin besar? Lama tidak bertemu." "Haha, pemimpin besar, saya akhirnya melihat Anda. Saya berbicara dengan Anda terakhir kali. Saya ingin membangun pabrik di sini di Laut Cina Timur. Anda bisa beri saya beberapa hal yang baik. Kebijakan." Segera setelah para pemimpin ini tiba, setelah menyapa Li Dong, mereka segera melihat pemimpin besar dan yang lainnya duduk di sana, dan bergegas untuk menyambut mereka. Pemimpin besar tidak mengharapkan bos ini datang. Dia sangat terkejut, dan mengobrol dengan mereka sambil tersenyum. Setelah 10 menit lagi, beberapa kendaraan komersial melewati waktu ini, dan kemudian sekelompok wanita cantik berpakaian indah turun. Pemimpinnya adalah Sister King dengan aura yang kuat, dengan rambut pendek dan postur wanita yang kuat saat dia berjalan. Shen Yun mengikuti di belakang, diikuti oleh beberapa artis populer dari Huai Entertainment, menarik perhatian banyak orang. "Itu, aku membacanya dengan benar, sialan, Shen Yun, itu Shen Yun. Ini benar-benar Shen Yun, dia terlihat lebih cantik daripada di TV, dan Zhang Xiaomin, dan Lu Feifei. Begitu banyak bintang-bintang besar datang ke sini, saya sangat bersemangat, saya akan pingsan. Ya Tuhan, mengapa mereka ada di sini? Apakah mereka dipanggil oleh Dewa Perang? Biarkan mereka datang untuk melihat bintang-bintang besar." Beberapa pemuda mengenali Shen Yun dan yang lainnya sekilas, berteriak keras, dan mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk menelepon teman-teman mereka dan menyebarkan berita. "Kakak Dong." Suster King datang dan menyapa Li Dong sambil tersenyum. "Saudara Dong." Shen Yun juga datang dan menyapa sambil tersenyum, dengan sedikit kegembiraan di matanya yang indah. Bagi Sister King, Li Dong adalah orang yang mulia, dan dia diberi posisi sebagai manajer umum Huai Entertainment.
Bagi Shen Yun, Li Dong bukan hanya seorang bangsawan, tetapi juga pria yang paling dia kagumi dan kagumi. Meskipun Li Dong sudah menikah dengan Lin Yurou, dan dia dan Lin Yurou adalah teman baik, itu tidak mencegahnya untuk tetap menyukai Li Dong di dalam hatinya. Melihat Li Dong saat ini, Shen Yun tidak bisa mengendalikan kegembiraan batinnya sama sekali. Para seniman yang mengikuti sedikit tidak senang. Terutama beberapa pendatang baru yang baru saja bergabung dengan Huayi Entertainment. Mereka adalah bintang lalu lintas baru dan memiliki basis penggemar yang besar. Untuk sampai ke sini kali ini, mereka berlari jauh dan bahkan menolak penampilan komersial yang menyebabkan kerugian besar. Selain itu, tempat apa ini? Kota pedesaan, pernikahan pedesaan. Ya Tuhan, sayang sekali jika ini menyebar. Namun, mereka sama sekali tidak berani menunjukkannya, karena ini adalah perintah dari bos besar. Dan bos besar adalah dewa perang dan idola di hati mereka, jadi meskipun mereka sedikit tidak bahagia, mereka harus menanggungnya. Lama tidak bertemu, terima kasih atas kerja kerasmu, silakan naik dan tampilkan beberapa program meriah nanti, kata Li Dong sambil tersenyum. Oke. Shen Yun mengangguk sambil tersenyum. Bab 3237. Selanjutnya, Shen Yun dan yang lainnya menampilkan pertunjukan yang sangat menarik. Tapi kemampuan menyanyi para seniman lalu lintas itu sama saja, tapi mereka tampan, jadi penonton tidak keberatan dan bertepuk tangan meriah. Program pertunjukan tidak hanya menyanyi, ada talk show, cross talk, menari, menyanyi, dan sketsa. Hingga pukul 1 siang, Chen Xiaodao akhirnya berhasil menyambut Xiaobai keluar, dan tim penyambutan kembali. Pada pukul 2 siang, pernikahan dimulai, Li Dong menjadi saksi, dan dia naik ke panggung untuk mengatakan sesuatu. Setelah pasangan dikirim ke kamar pengantin, pesta pernikahan dimulai. Sebagian besar orang yang datang berusaha menyelamatkan wajah Li Dong, jadi dia secara alami melakukan bagiannya dan bersulang di meja. Para pemimpin Universitas Donghai dan rombongan mereka memiliki tugas, jadi tidak nyaman untuk tinggal lama, jadi mereka pergi setelah minum beberapa gelas anggur. Setelah perjamuan pernikahan, semua orang mulai mempermainkan pengantin pria. Chen Xiaodao berulang kali memohon belas kasihan, yang membuat semua orang tertawa. Sekitar pukul 10 malam, pernikahan berakhir dengan sempurna. Pada periode waktu berikutnya, Li Dong menjalani kehidupan yang sangat santai lagi. Pada hari kerja, saya merawat anak-anak, mengobrol dengan Lin Yurou, mengirimnya ke dan dari pekerjaan, pergi ke kelas pelatihan untuk mengajar siswa, dan bersaing dengan raja. Sangguan Waner menemukan alasan, mengatakan bahwa perusahaan akan membuka cabang di Laut Cina Timur, berinvestasi dalam proyek besar di sini, dan langsung pindah ke villa keluarga Lin. Mengenai hal ini, meskipun Lin Guodong dan Liu Jing merasa ada yang tidak beres, mereka tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, suami dan istri telah melihat ada sesuatu yang salah, karena mereka adalah orang-orang yang berpengalaman, dan mereka dapat melihat kasih sayang Sangguan Waner untuk Li Dong. Hal yang paling sulit dipercaya bagi mereka adalah Lin Yurou tidak keberatan sama sekali, membiarkan Sangguan Waner tinggal di rumah itu, dan hubungannya dengan Li Dong semakin dekat. Keduanya berbicara dengan Lin Yurou, tetapi Lin Yurou menggunakan segala macam alasan untuk menundanya, jadi Liu Jing dan Lin Guodong tidak mempedulikannya. Bagaimanapun, ini semua tentang anak muda mereka, dan generasi tua mereka tidak terlalu peduli. Selain itu, Sangguan Waner sangat baik, dan mereka sangat menyukainya. Jika Lin Yurou tidak keberatan, mereka akan diizinkan menjadi orang tua. Lagi pula, pria yang luar biasa seperti Li Dong tidak bisa dikendalikan oleh aturan biasa. Menurut mereka, selama Li Dong memperlakukan Lin Yurou dengan baik, suami istri hidup rukun, dan keluarga bersatu kembali, ini sudah cukup. Dalam sekejap mata, 2 bulan lagi berlalu. Pada hari ini, Li Dong menerima panggilan telepon yang merusak kehidupan damainya. Panggilan itu dari sekretaris Chen di sebelah penatua pertama.
Yang mulia Dewa Perang, maaf mengganggu Anda, kata Sekretaris Chen sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku bisa membiarkanmu menelepon langsung dan membiarkanku menebak. Mungkinkah ada berita tentang prajurit biokimia dari Kaisar AS? Kata Li Dong. Selama ini, Li Dong telah menunggu panggilan dari rumah tetua. Dia tahu betul bahwa politisi di barat tidak akan pernah melepaskan fakta bahwa dia menghancurkan laboratorium biokimia terakhir kali. Jika tidak ada yang lain, para politisi barat itu pasti akan mengambil tindakan terhadapnya dan terhadap China. Oleh karena itu, Li Dong telah menunggu berita, menunggu kesempatan untuk sepenuhnya menghapus eksperimen biokimia barat. Jika dia tidak menangani bahaya tersembunyi ini secara menyeluruh, apalagi politisi barat yang penuh kebencian itu, hanya Aaron yang akan menjadi bom waktu. Terakhir kali, Li Dong membawa kembali informasi tentang eksperimen biokimia dan menyerahkannya langsung kepada sesepuh sekarang negara sedang meneliti semacam senjata untuk pejuang biokimia. Apalagi penelitian tersebut telah membuahkan hasil yang baik. Sekarang Sekretaris Chen menelepon, Li Dong tahu bahwa kesempatan untuk mengatasi bahaya tersembunyi ini telah datang. Haha, Sekretaris Chen menepuk pantatnya, dan segera menjadi serius. Kamu memang dewa perang. Ini sangat kuat. Kamu bisa menebak dengan benar. Kata Dong. Bab 3238. Seperti ini. Di sisi segitiga beracun, kami telah menempatkan agen di sebelah panglima perang utama. Anda harus tahu semua ini. Sekretaris Chen menjelaskan, hanya di paragraf sebelumnya pada saat itu, salah satu agen kami, dengan nama Sandy White Rose, secara tidak sengaja memperoleh informasi penting tentang pendirian laboratorium biokimia oleh Kaisar AS di Asia Tenggara. Sayangnya, kami gagal mendapatkan informasi pada akhirnya. Karena White Rose ditangkap oleh musuh. Berhenti. Namun, menurut berita yang datang kembali, dapat dipastikan bahwa Kaisar Amerika telah mengatur banyak pejuang biokimia di sana. Kita harus menyelamatkan Mawar Putih, dapatkan informasi, dan tanam Kaisar Amerika di Asia Tenggara, hilangkan prajurit biokimia di sana. Terakhir kali Anda membawa kembali informasi tentang eksperimen biokimia, rumah tetua menyerahkannya ke lembaga penelitian ilmiah, dan sekarang senjata khusus untuk modifikasi genetik biokimia telah dikembangkan. Dilengkapi dengan itu sebuah senjata yang secara efektif dapat memblokir kemampuan penyembuhan diri personel biokimia dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali persepsi rasa sakit. Meskipun tim operasi khusus kami umumnya kuat, apa yang mereka miliki untuk dihadapi adalah musuh yang dimodifikasi secara genetik. Jadi setelah berdiskusi, rumah tetua setuju bahwa kamu adalah pemimpin tim yang paling cocok. Kapan kamu pergi? Li Dong bertanya. Ini awalnya tugasnya, dan Li Dong tentu tidak akan menolak. Sangat disayangkan bahwa setelah beberapa bulan hidup damai, dia akan meninggalkannya lagi. Jika memungkinkan, besok adalah yang terbaik. Sekretaris Chen berkata dengan suara yang dalam. Tim untuk tim operasi khusus telah dikonfirmasi. Dipimpin oleh Zhao Bin, Ye Long dan 13 pemain lainnya telah dipilih, termasuk 14 dari Anda. Dan semua staf dilengkapi dengan senjata dan peralatan yang baru dikembangkan. Mereka akan tiba di Laut Cina Timur sekitar pukul 2 besok pagi, dan kemudian mereka akan pergi bersamamu secara langsung dan menuju ke segitiga racun. Oke, aku mengerti, beritahu yang lebih tua untukku, dan berjanji untuk menyelesaikan tugas, kata Li Dong. Setelah menutup telepon, Li Dong ragu-ragu, tetapi memilih untuk memberitahu keluarganya tentang hal itu. Liu Jing dan Lin Guodong, para tetua, tidak merasakan apa-apa. Lagi pula, Li Dong adalah dewa perang timur, dan wajar baginya untuk sering pergi misi. Ini adalah tugas God of War, dan alih-alih memblokirnya, mereka akan bangga karenanya. Kedua wanita itu, Lin Yurou dan Sangguan Waner, tahu bahwa Li Dong akan melakukan misi di segitiga beracun. Mereka sangat khawatir, dan tak satu pun dari mereka ingin Li Dong mengambil misi ini. Dalam hati mereka, Li Dong adalah surga dan segalanya bagi mereka.
Jadi mereka semua egois, berharap Li Dong bisa berada di sisi mereka dan menjalani kehidupan yang damai. Tapi Lin Yurou dan Sangguan Waner tahu bahwa ide mereka tidak mungkin. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mendukung Li Dong dan menyuruhnya untuk melindungi dirinya sendiri dan kembali dengan selamat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, Li Dong memberitahu raja untuk membantunya mengurus keluarganya. Raja tidak keberatan dengan hal ini dan langsung setuju. Di masa lalu, King menyendiri, dan semua staf Skynet menghormatinya seperti dewa, jadi King tidak punya teman sebelumnya. Sejak mereka berteman dengan Li Dong, dan sejak mereka datang ke Donghai, meskipun Chen Xiaodao dan Datu masih sedikit takut pada raja, mereka tidak memperlakukan raja seperti orang-orang dari Skynet sebelumnya, tetapi memperlakukannya sebagai teman. Setelah bergaul selama ini, King juga jatuh cinta pada Donghai dan bergaul dengan Chen Xiaodao dan yang lainnya. Tanpa diminta Li Dong, dia akan mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab melindungi semua orang. Chen Xiaodao dan yang lainnya tahu bahwa Li Dong sedang menjalankan misi, jadi mereka semua mengajukan diri untuk pergi bersama Li Dong, tetapi Li Dong menolak. Tidak ada orang lain, karena Li Dong tidak ingin Chen Xiaodao dan yang lainnya mengambil risiko bersamanya, apalagi Chen Xiaodao dan yang lainnya tidak berstatus resmi, jadi tidak diperbolehkan mengikutinya untuk melakukan tugas rahasia seperti itu. Bab 3239. Setelah menangani ini, Li Dong meninggalkan rumah Lin pada pukul 2 pagi tanpa memberi hormat, dan pergi bergabung dengan Zhao Bin dan yang lainnya. Awalnya, sebagai Zhao Bin, dia tidak perlu berpartisipasi dalam misi ini. Karena Zhao Bin perlu mengoordinasikan tugas semua pasukan khusus, dia harus berada di teater khusus. Tapi rumah para tetua sangat mementingkan misi ini, jadi mengirim Zhao Bin untuk memimpin Ye Long dan yang lainnya. Lagi pula, kekuatan pribadi Zhao Bin sangat kuat, elit dari elit. Dengan adanya dia, bahkan jika beberapa situasi tak terduga terjadi dan Li Dong tidak dapat memimpin tim tepat waktu, dia dapat menggantikan Li Dong dan membuat penilaian yang akurat. Chief, aku akhirnya bisa bertarung berdampingan denganmu lagi. Di bandara militer di kota Donghai, Zhao Bin berkata dengan bersemangat saat melihat Li Dong muncul. Ye Long dan yang lainnya juga sangat bersemangat, masing-masing sangat bersemangat. Terakhir kali di Swedia, mereka tidak bisa bertarung berdampingan dengan Li Dong, dan mereka merasa sangat menyesal. Sekarang kesempatan seperti itu akhirnya datang. Merupakan kehormatan besar bagi seorang prajurit untuk bisa bertarung berdampingan dengan God of War. Saya tidak akan merinci tentang tugas-tugas tertentu. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Saya hanya punya satu permintaan. Apakah Anda memiliki keyakinan dalam menyelamatkan rekan Anda dan menghancurkan musuh? Ya, namun, wajah Li Dong masih serius, dan dia melirik semua orang di tim khusus elit ini. Saya juga percaya bahwa Anda percaya diri, tetapi saya masih ingin menekankan sekali, kali ini kita tidak menghadapi musuh biasa, tetapi musuh yang memiliki mengalami proses genetik. Musuh transformasi. Orang-orang itu lebih kuat dari apapun yang pernah kita hadapi sebelumnya. Meskipun kita dilengkapi dengan peralatan baru, aku tidak ingin kalian meremehkan musuh. Kali ini, aku harap semuanya akan bergembira dan kembali dengan semua anggota. Apakah kalian mendengarku jelas? Aku mendengarmu dengan jelas. Mereka menjawab serempak lagi. Li Dong mengangguk dan melambaikan tangannya. Kalau begitu, ayo pergi. Ye. Parasut dalam 2 menit. Di dalam kabin pesawat angkut militer, semua orang sedang memilah peralatan mereka. Laporkan padaku data terbaru, jumlah kam musuh, distribusi senjata penjaga, dan informasi lainnya. Li Dong menatap Zhao Bin dan berkata dengan suara berat. Zhao Bin mengangguk, dan mengeluarkan selembar kertas data dari sakunya. Menurut intelijen, tempat Bai Meigui ditahan telah diselidiki. Menilai dari informasi intelijen, dia ditahan di kam sementara. Ada sekitar 30 penjaga di kam itu di permukaan,
hampir semuanya adalah panglima perang dari segitiga beracun, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada penjaga tersembunyi yang ditempatkan oleh Kaisar AS, dan kita hanya dapat berasumsi bahwa mereka baik-baik saja. Dipertahankan. Musuh bagaimana tentara dilengkapi dengan senjata dan peralatan? Li Dong bertanya lagi. Sebagian besar senjata yang diperlihatkan di permukaan adalah senjata berat. Panglima perang itu bernama Hiu Harimau, dan dia adalah pengedar narkoba terbesar di sini, jadi mereka mungkin dilengkapi dengan peralatan apa saja. Zhao Bin melanjutkan, dari mesin DSHK buatan Soviet senjata hingga senapan mesin metrik M2HB50 semuanya memungkinkan. Jika ada posisi senjata tetap di sana, roket dapat dibawa. Namun, dilihat dari tempat White Rose ditahan, itu adalah medan pulau, di mana terdapat hutan, dan roket mungkin tidak cocok. Meskipun mereka adalah elit perang khusus, mereka semua adalah orang biasa. Sebuah peluru dapat membunuh mereka, jadi mereka harus lebih berhati-hati. Li Dong mengangguk, merenung sejenak. Lewati pesanan saya, Zhao Bin memilih beberapa orang sebagai tim pertama, dan ikuti saya untuk menyelamatkan orang. Yelong dan yang lainnya berfungsi sebagai tim kedua sebagai penyebaran dukungan. Ya, Zhao Bin dan Yelong setuju pada pertemuan itu. Waktu yang sama, Li Dong berhenti berbicara. Pada saat ini, dia benar-benar berbeda dari momentum biasanya. Li Dong, yang tidak mengenakan seragam militer, memiliki temperamen seperti kakak laki-laki di sebelah. Namun, sekarang dia mengenakan seragam militer, temperamen yang sangat tajam menonjol, dan dia terlihat seperti pasukan khusus yang mengalami banyak pertempuran, sama seperti militer. Bersiaplah untuk terjun payung. Pengingat pilot terdengar di telinganya. Mendengar ini, semua orang berdiri, mengenakan masker oksigen, dan bersiap untuk mulai terjun payung. 5, 4, 3. Pintu kabin terbuka. Li Dong berjalan di depan dan memimpin dalam melompat ke bawah. Bab 3240. Setelah itu, Zhao Bin, Yelong dan yang lainnya semua melompat turun. Angin bersiul di telinga mereka, dan semua orang merentangkan tangan dan kaki mereka, membiarkan diri mereka jatuh ke tanah. Wow wow wow. Dengan suara parasut ditarik, 14 parasut perlahan jatuh menuju sebuah pulau di bawah langit malam yang gelap. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk mendarat dengan selamat. Li Dong mengangkat senapan serbu di tangannya dan melihat sekeliling. Tempat mereka sekarang adalah padang rumput liar. Kelembaban di udara sangat cukup. Li Dong menggerakkan kakinya sedikit dan menemukan bahwa tanahnya sangat basah. Di rerumputan di sampingku, ada laba-laba dengan jaring yang menunggu mangsanya, dan belalang melompat sesuka hati. Ada semua jenis serangga dan burung berkicau, dan bahkan ada beberapa raungan binatang buas di kejauhan. Rasanya seperti datang ke hutan kuno. Kemudian, Li Dong dan yang lainnya mulai bergerak. Setelah 10 menit, mereka mulai memasuki hutan, akhirnya menemukan tempat, dan semua berjongkok. Sejak mereka menginjakkan kaki di pulau ini, itu berarti operasi penyelamatan telah dimulai. Setelah menunggu beberapa saat, tanpa kelainan sedikit pun, Yelong mengeluarkan radio dari sakunya. Setelah menyalakannya, dia berkata dengan lembut, "Tim God of War memanggil markas, ini adalah tim God of War, dan tes radio selesai." Yelongko pangkalan di tengah adalah pesawat yang terus berputar di atas kepala. Selama misi belum selesai, pilot akan terus mengitari pesawat di udara, dan akan mendeteksi informasi darat untuk memberikan dukungan udara kepada Li Dong dan yang lainnya. Tentu saja, selain dukungan intelijen udara, tanah juga diatur untuk mendukung mundur dan mundur. Diterima, Dewa Perang Skuad, ini basenya, jelas diterima, selesai. Bes, semua personel Dewa Perang Skuad telah mendarat. Apakah ada pergerakan dari musuh? Selesai. Pertukaran personel Fang meningkat, dan lokasi kedua berjarak 8 km dari target utama. Sudah berakhir. Diterima. Setelah mengatakan itu, Yelong mematikan peralatan radio,
berjalan dengan lembut ke Li Dong dan yang lainnya, berjongkok dan berkata dengan lembut. Kepala sekolah, tes radio selesai, semuanya baik-baik saja. Li Dong mengangguk dan melirik semua orang, apakah kalian semua siap? Siap, kita berjarak sekitar 4,3 km dari target, dan orientasinya 33. 5. Penembak Jitu Xiaowu meletakkan teropong penglihatan malam militer di tangannya dan berkata dengan lembut. Yelong, kamu memimpin tim kedua untuk mempersiapkan dukungan, dan datang untuk menemui retret kami pada jam 7. Li Dong berkata kepada Yelong. Ya, ketua. Yelong mengangguk, lalu memimpin beberapa orang dan dengan cepat menghilang ke kedalaman hutan. Ketika mereka pergi, Li Dong melambaikan tangannya, ayo pergi. Kemudian, tim mulai bergerak. Ada beting dangkal di hutan, dan kualitas airnya sangat kotor. Melalui cahaya bulan, Anda dapat melihat tulang-tulang beberapa hewan di dalam air, bersama dengan berbagai cabang yang membusuk, memancarkan bau yang sangat menyengat. Tapi tidak ada yang peduli tentang itu, mereka semua bergerak dengan tenang. Semua orang tahu bahwa setelah fajar, akan ada pertempuran. Selain itu, sangat mungkin menjadi sangat tragis, dan semua orang siap. Warna langit, dari saat matahari terbit dari permukaan laut, menandakan datangnya hari. Di kejauhan, 2 helikopter angkut berukuran sedang dengan baling-baling kembar mendekati laut. Di bawah 2 helikopter, masing-masing tergantung perahu berkecepatan tinggi. Yelong, bersiaplah sebentar lagi. Dimengerti. Dalam waktu sekitar 1 menit, 2 kapal berkecepatan tinggi berhasil mendarat di tanah. Yelong melambaikan tangannya, dan anggota tim di belakangnya segera melangkah dan naik ke atas. Perahu cepat. Dalam operasi penyelamatan ini, mereka bertindak sebagai pengerahan cadangan. Ketika Li Dong dan yang lainnya berhasil menyelamatkan White Rose, mereka bertanggung jawab untuk memberikan informasi intelijen dan merespons selama pertempuran. Semua orang ada di kapal. Ayo pergi. Yelong melambaikan tangannya. Dudu. Saat berikutnya, kedua kapal berkecepatan tinggi itu mulai pada saat yang sama dan mulai berpacu melintasi laut. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.